Assalamualaikum teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas kondisi Roy Suryo, penasihat hukumnya, dan teman-temannya. Baik, akhirnya mereka bertengkar. Akhirnya mereka pecah kongsi gara-gara beda pemahaman, gara-gara beda langkah, gara-gara beda tujuan. Luar biasa. Refli Harun meniadakan Ahmad Hasinuddin. Ahmad Hasinuddin mengatakan Refli Harun jahat. Sementara di kondisi yang berbeda, Ahmad Hasinuddin juga memecat Abdul Ghafur Sangaji dan satu pengacara perempuan yang lain. Dan lucunya, Abdul Ghafur Sangaji tidak menerima pemecatan itu dan dianggap sebagai angin lalu. Baik teman-teman, kita saksikan berita berikut ini dari Metro TV. Barisan penasehat hukum tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Roy Suryo tidak lagi kompak. Melalui postingan di media sosial, salah satu penasehat hukum Roy Suryo yakni Ahmad Kozinuddin mengaku kecewa dengan langkah pra-peradilan yang ditempuh oleh Roy Suryo. Ahmad Kozinuddin bahkan memecat Abdul Ghafur Sangaji dari tim hukum Roy Suryo. Mereka rupanya kecewa dengan Roy Suryo dan Refli Harun yang tetap mengajukan pra-peradilan terkait penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya pada akhir Mei lalu. Melalui unggahan di media sosial, Ahmad Hasinuddin menjelaskan upaya pra-peradilan justru berpotensi memperpanjang drama hukum kasus dugaan ijazah palsu. Ia menyindir langkah itu hanya akan memberikan waktu bagi Jokowi untuk tetap beraktivitas dan berkeliling Indonesia. Perbedaan sikap ini menjadi babak baru dalam perjalanan drama ijazah palsu Jokowi. Padahal selama ini Roy Suryo dikenal didampingi tim kuasa hukum yang kompak. Salah satu kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, mengaku tak peduli dengan keputusan Ahmad Hasinuddin yang memecat dirinya. Ghafur merasa yang merekrutnya sebagai kuasa hukum adalah Roy Suryo, bukan Ahmad Hasinuddin. Kami bisa ada dalam perkara ini kan bukan karena tim Taka ya, tetapi adalah karena kuasa dari pemberi kuasa yaitu Mas Roy. Jadi menurut saya itu bukan sesuatu yang penting untuk kami sikapi karena tentu kami tetap fokus pada inti perkara. Ada dua, yang pertama adalah permohonan pra-peradilan dan yang kedua adalah pokok perkara nanti diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan alhamdulillah kan teman-teman media masih tahu bahwa saya dengan Mbak Aya masih tetap bersama Mas Roy karena yang memberikan kuasa kepada kami itu adalah Mas Roy. Kita sudah dengarkan teman-teman sekalian berita tentang bagaimana mereka terpecah belah menghadapi kasus ini karena masing-masing berbeda pandangan terhadap kasus dan langkah hukum yang dihadapi. Tadi kita dengarkan bahwa Abdul Ghafur Sangaji itu dipecat oleh Ahmad Hasinuddin, tetapi Abdul Ghafur tidak menerima dan menganggap itu hanya angin sepoi-sepoi saja dan tidak perlu ditanggapi. Ini lucu teman-teman sekalian. Dari awal kompak, sama-sama berjuang memperjuangkan kebenaran katanya, akhirnya kocar kacir menyelamatkan diri masing-masing. Teman-teman sekalian, di berita berikut ini kita akan mendengarkan bagaimana ocehan dari Ahmad Hasinuddin tentang dirinya yang dipecat oleh Refli Harun. Nah, ini yang memecat justru dipecat oleh Refli Harun. Luar biasa. Teman-teman sekalian, kita ikuti berita berikut ini. Refli Harun, baca ini, kita ada kuasa nih. Dan kuasa ini, hei Refli Harun, berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Anda jahat sekali ya melakukan tindakan mengisolasi advokasi kami yang ingin berjuang, bukan untuk Roy Suryo perjuangan kami, untuk rakyat. Dan kami tidak pernah mempersoalkan orang-orang yang ingin membantu. Tapi kemudian ketika ada orang merasa paling berperan, sehingga yang lainnya seolah tidak berwenang, dia merasa paling hebat. Yuk kita lihat yuk, jas merah, jangan lupa sejarah. Bagaimana perjuangan ini awalnya, dan kita harus fokus kepada
musuh bersama. Harusnya kan begitu. Anda jahat sekali. Anda jahat sekali. Anda jahat sekali. Anda jahat sekali. Jadi begitulah teman-teman sekalian, kondisi mereka saling memecat, dan yang paling celaka orang yang memecat justru dipecat. Dan Hosinuddin mengatakan kepada Refli Harun, Anda jahat sekali. Jadi penjahat ketemu dengan penjahat. Teman-teman, kira-kira apa tujuan dan niat mereka masing-masing mencap sebagai penjahat? Apakah ada pembagian kue yang tidak merata? Atau ada pihak yang ingin menguasai kue sendirian? Atau ingin menguasai media sendirian supaya yang lain ditenggelamkan? Kita tunggu saja teman-teman sekalian. Yang jelas saya ingat pesannya Bambang Pacul. Jangan salah loh, jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya, jangan lawan orang baik. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82% loh. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh Pak. Jangan salah loh, jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Nah itu teman-teman sekalian kata Bambang Pacul yang mengakui bahwa Pak Jokowi itu adalah orang baik. Tetapi kalau dikatakan kepada para pembenci Pak Jokowi itu bahwa Pak Jokowi itu orang baik, kita sudah tahu apa jawabannya: bohong, tukang tipu, pengkhianat, PKI, dan sebagainya. Mari kita doakan teman-teman kita semua yang berjuang menegakkan kebenaran katanya. Mudah-mudahan kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang diakui oleh negara dan terutama diakui oleh agama. Apakah kebenaran itu harus dibungkus dengan fitnah, tuduhan, cacimakian, hinaan? Kita akan menunggu episode demi episode dari cerita dan kisah yang melingkupi Jokowi dan ijazahnya di mata para pembenci. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang berkomentar silakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.